Ya, Adindaku Faisal, ya, apapun yang Anda katakan, it is your opinion, ya. Tetapi kita punya pendapat-pendapat yang bisa saja sama, bisa saja berbeda. Saya tidak mengerti Anda bergerak, Anda berbicara, Anda bersikap atas kepentingan siapa, saya nggak tahu. Itu it is not my business, ya kan? Karena itu menurut saya hargailah orang yang memiliki pendapat berbeda. Sebentar Bang Faisal, selesaikan dulu Bang Refli. Anda setelah saya Ketika Anda mengkritik saya diam aja. Tapi ketika saya kritik sedikit aja, Anda langsung bergerak. Gimana? Udahlah, kalau gitu kita hentikan aja dialog. Jangan dong, harusnya saya yang bisa menghentikan atau melanjutkan. Makanya saya minta Bang Faisal. Faisal Assegaf dituduh jadi termulnya kegirangan. Ya iyalah ya. Mereka menganggap bahwa kubu Roy CS, Refli Harun CS dengan Faisal Assegaf CS ini sudah mulai retak. Katanya begitu. Padahal tentu tidak. Kita tidak bisa hanya melihat dari apa yang tampak di depan kamera, ya. Seperti kita pahami bersama dalam diskusi-diskusi yang sering terjadi bahwa politik itu yang sesungguhnya bukan yang berada di atas panggung, tapi yang berada di bawah panggung, di luar panggung, di belakang panggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini lagi rame di sosial media, yaitu aktivis Faisal Assegaf, ya, diduga sudah menjadi termul atau masuk angin dalam polemik dugaan ijazah palsu Jokowi kemarin, ya. Faisal Assegaf ini menyarankan kepada tim percepatan reformasi Polri, yaitu ketuanya Jimli Asidiki, supaya ada mediasi ya dengan Jokowi. Dan banyak netizen mempertanyakan apa kapasitas Faisal Assegaf sehingga dia mengajukan supaya mediasi dengan pihak Jokowi. Dan pada akhirnya pun, yaitu kuasa hukum Roy Suryo Ahmad Khodinuddin membuat pernyataan menolak untuk melakukan mediasi dengan Jokowi. Mengimbau untuk tidak mempercayai siapapun yang mengaku-ngaku bertindak untuk dan atas nama tim juga kasus ini yang berusaha membangun narasi perdamaian dengan siapapun, termasuk ke lembaga manapun. Kan sekali lagi, tidak ada perdamaian dengan kepalsuan, tidak ada perdamaian dengan kebohongan, tidak ada kepalsuan dengan ketidakjujuran. Sekali lagi, tidak ada kompromi antara al-haq dan al-batil. Sehingga kami tegaskan kepada seluruh rakyat Indonesia, Pak Rismon, Pak Roy, dan yang lainnya, tetap membersamai aspirasi seluruh rakyat Indonesia yang ingin membuka kasus ini sampai tuntas ke akar-akarnya. Jadi kalau ada pihak-pihak yang mengaku punya kepentingan, punya kapasitas, atau mengaku juru bicara atau apapun, termasuk kemarin kami komplain Saudara Faisal Assegaf yang tiba-tiba bicara tentang perdamaian, juga Prof. Jimli Asidiki yang bicara tentang mediasi, karena ini kasus pidana, bukan kasus perdata. Kemarin waktu saat kasus perdata, Saudara Joko Widodo berulang kali di mediasi justru tidak pernah hadir. Hari ini di kasus pidana yang Saudara Joko Widodo sendiri melaporkan, maka Saudara Joko Widodo harus masuk ke pengadilan. Jadi jangan kemudian membangun narasi untuk mediasi di kasus pidana. Dan kepada tim reformasi Polri, khususnya Komisi Reformasi Polri, semestinya fokus ngurusi institusi Polri. Baik mengawasi tentang kinerja, kebijakan, anggaran, SDM, institusional, bukan sibuk ngurusi ijazah Jokowi. Dan salah satu legasi institusi Polri yang perlu dikoreksi adalah gemar melakukan kriminalisasi. Dan karena kriminalisasi itulah hari ini klien kami, Pak Roy Suryo dan kawan-kawan, menjadi statusnya menjadi tersangka begitu. Jadi sekali lagi jangan lencengkan atau jatuhkan marwah institusi yang baru dibentuk oleh Pak Prabowo untuk mendamaikan ijazah palsu. Sekali ijazah itu diprotes oleh rakyat, tidak boleh dihentikan di tengah jalan, karena ini harus dituntaskan di era kita, tidak boleh kita wariskan kepada generasi selanjutnya. Justru kalau dilakukan mediasi, maka selama ini perjuangan mereka adalah sia-sia. Nah, Faisal Assegaf ini ya sampai meminta Megawati dan SBY lakukan mediasi dengan Jokowi. Karena menurut Faisal ini Mega sebagai pihak yang ikut bertanggung jawab mengusung Jokowi menjadi wali kota Solo, dan juga waktu itu ya presidennya adalah SBY. Dan tidak hanya itu saja, Faisal Assegaf sampai berdebat dengan Refli Harun, ya. Dari awal itu mengusulkan tentang jalur politik. Kenapa jalur politik? Karena kasus ini bermuatan politik. Pertentangan kuat antara kubu Jokowi dan PDIP. Dan hari ini kan kita lihat. Maksud Anda ini mainannya PDI Perjuangan begitu? Itu terlihat secara akal sehat publik mengarah ke sana. Ada intervensi Megawati misalnya, ada permainan yang kuat di mana Demokrat mengirimkan orang-orang terbaik mereka untuk terus melakukan pressure secara moral politik. Orang-orang terbaik Demokrat itu siapa? Maksudnya Roy Suryo?
Kan udah mantan. Arif Hasan dan lain-lain, kemudian Herman Heri, kalau nggak salah Herman siapa itu kan, di posisi DPR. Dan semua bagus kan dalam rangka untuk berusaha mengungkap fakta di jalur politik. Tapi politik formalnya tidak bekerja. Oke. Saya sejak itu memperjuangkan pendekatan politik formalnya. Kalau PDIP dan Demokrat memiliki keinginan politikal will, menyelesaikan masalah, menghentikan kehebohan politik, maka mereka kan bisa gunakan fraksi mereka di DPR, membuat pansus dan lain-lain untuk penyelidikan lebih jauh, merespon aspirasi dan keinginan rakyat. Ya, Adindaku Faisal, ya, apapun yang Anda katakan, it is your opinion, ya. Tetapi kita punya pendapat-pendapat yang bisa saja sama, bisa saja berbeda. Saya tidak mengerti Anda bergerak, Anda berbicara, Anda bersikap atas kepentingan siapa, saya nggak tahu. Itu is not my business, ya kan? Karena itu menurut saya hargailah orang yang memiliki pendapat berbeda. Sebentar Bang Faisal, selesaikan dulu Bang Refli. Dapat objektif Anda setelah saya bicara. Ketika Anda mengkritik saya diam aja. Tapi ketika saya kritik sedikit aja, Anda langsung bergerak. Gimana? Udahlah, kalau gitu kita hentikan aja dialog. Jangan dong, harusnya saya yang bisa menghentikan atau melanjutkan. Makanya saya minta Bang Faisal, sebentar saja, sebentar. Saya mau minta kata kuncinya Bang Refli tadi kan belum terjawab tuh apa yang Anda lempar ke Bang Refli. Silakan Bang Refli, lanjutkan dulu. Iya, jadi kita tuh harus saling menghargai sikap masing-masing orang, ya kan? Jangan memaksakan, tuh kan? Jawab lagi. Karena yang paksa. Nah, kan? Doni, lebih baik kita berhentikan aja nih. Enggak, silakan Bang Refli, lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan Bang Refli. Enggak, saya tetap kasih kesempatan. Dia nggak tahan dia. Ya, enggak, aman. Bang Faisal tetap saya kasih kesempatan juga nanti. Tapi sekarang Bang Refli dulu, silakan Bang. Berhenti nggak dia komentar gitu, mendengarkan orang lain punya Saya sabar mendengarkan Anda berdua kok, silakan. Dasar Anda mau ngadu orang. Ya gitulah Bang Refli, silakan. Anda mau ngadu orang itu biar viral ya gitu ya. Jadi gini ya, saya mau pelan-pelan. Setelah ini saya mau berhenti ngomong ya. Setelah ini saya mau leave. Faisal mau ngomong soal apapun terserah ya. Gini, kita harus saling menghargai. Itu nggak bisa lagi, udahlah. Anda terlalu banyak prasangka. Nah, yang punya prasangka itu Anda sendiri dari awal. Ngomong ini, ngomong itu. Refli Harun ini bekerja tidak ada agenda politik, tidak ada pesanan, tidak ada nyari keuntungan, tidak ada angin yang masuk, tidak masuk angin. Ya kan? Integritas kita boleh diuji. Itu masalahnya. Udah, itu aja. Kalau Anda banyak sekali isu yang melingkupi Anda. Itu kan Anda bekerja buat siapa? Buat kepentingan siapa? Buat siapa? Jangan manuver untuk. Ya itulah, udahlah. Dan saya dalam kasus ini tidak ada kaitan apa-apa. It's not my business sebenarnya. Saya hanya ingin memfasilitasi dialog, dan dialog itu adalah dialog dengan tim reformasi. Nggak ada kaitannya dengan agenda-agenda politik di belakang layar itu. Saya nggak ngerti, ya kan? Tetapi saya bicara mengenai sebuah sikap. Hargailah, karena sikap itu didasarkan pada sebuah pendapat. Bahwa saya punya pendapat bahwa orang tidak boleh dihukum sebelum ada putusan pengadilan yang berkuatan hukum tetap. Itulah namanya presumption of innocence. Kalau Anda bekerja di bidang hukum, Anda pegang itu namanya presumption of innocence. Bahkan bila perlu, kalau Anda diperlakukan tidak adil, Anda keluar dari itu. Itu orang hukum akan senantiasa begitu. Nah, karena kita beda level bergeraknya. Anda di level politik yang dinamis, saya di level hukum. Maka silakan hargai masing-masing. Bergeraklah sesuai dengan keyakinan Anda di level politik. Saya bergerak di level hukum. Udah. Mungkin kita bisa sama, bisa kita berbeda. Yang paling penting jangan kemudian tiba-tiba seolah-olah ada yang bersih, ada yang bohong, ada yang tidak. Kalau Anda lihat, ya kan? Coba Anda lihat apa kebohongan yang saya buat, apa uang yang saya dapat, apa transfer yang saya dapat. Nah, apa Anda yakin Refli Harun menjadi alat orang? Refli Harun menjadi orang yang bisa dipakai, ya? Jadi kalau kita mau adu integritas, ya udah cek rekening nilai kita, kan begitu. Udahlah, itu aja lah ya. Sudah. Adinda Faisal, saya mohon maaf ya. Kan emosi. Nggak mau berdebat beginian lagi, nggak enak. Mbak Tifa itu dapat ilham, bisikan dari alam gaib, bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu. Kalau itu dijadikan alasan, itu sangat menakutkan bagi saya. Karena yang namanya asli atau palsu itu pertentangan ilmiah saja dokumen. Yang kedua, ini masalah sederhana kalau kawan-kawan itu mau bergerak secara konsisten pada bidang hukum. Dan saya apresiasi karena sudah tim pengacara yang lama sudah dibongkar kan, kita senang. Kita berharap masuknya pengacara yang baru ini bisa menjernihkan masalah, tidak lari nyerempet ke masalah politik. Itu saja. Soal siapa jujur, siapa bersih, saya orang yang selalu menantang. Jadi kalau ada tuduhan-tuduhan siapapun ke saya akan layani. Ya, Bang Faisal, soal alam gaib tadi kan harusnya dijawab sendiri sama Dr. Tifa kan? Tapi Anda bertanya kepada Bang Refli. Ya silakan aja mereka. Kalau itu diksi yang menurut saya sangat tidak bagus, itu bisa menggugurkan keyakinan publik. Bagaimana? Persoalan ditarik-tarik, persoalan dukun, persoalan alam gaib, mimpi ketemu siapa, harus ketemu presiden, karena bimbingan mimpi, alam gaib. Itu kan saya mulai merenung. Ini tidak ilmiah, ini irasional. Oke, tapi saya minta responnya Bang Refli dari kacamata hukum. Silakan Bang. Ya, oke ya. Begini. Don juga ya. Jadi ini kan
Saya tidak tahu ada kata-kata seperti itu, tapi yang paling objektif dari itu adalah baca saja yang namanya JWP, Jokowi's White Paper. Itu buku dengan 700 halaman, dan itu bisa menggambarkan secara ilmiah mengenai soal ijazah itu. Kalau kita misalnya baca apa yang dilakukan oleh paling banyak halamannya Rismond misalnya, dia kan betul-betul dia menguliti satu-satu huruf untuk mengatakan bahwa ini tidak original. Jadi sangat ilmiah sekali. Demikian juga Rosario dengan forensiknya. Nah, Dr. Tifa dengan neuropolitikanya, dia menilai watak itu berdasarkan ekspresi, kemudian dikaitkan dengan perilaku dan otak dan lain sebagainya yang merupakan ilmu baru, neuroscience dan politika yang digabung jadi satu. Nah, karena itu menurut saya ya, justru yang kita harus adili ini adalah buku itu. Apakah buku itu memang betul-betul buku yang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan? Kan tidak ada orang yang mengupas buku itu sama hebatnya dengan isi buku itu. Yang ada adalah hampir semua kita, ini jujur ya, tidak membacanya secara persis. Yang kita baca itu a piece of statement dari yang gak jelas itu. Barangkali statement mungkin di Twitter, di apa. Betul. Saya sendiri nggak pernah mendengar Dr. Tifa bilang bisikan alam gajah dan lain sebagainya. Justru pujian dari Ridho Rahmadi yang merupakan ahli EA, yang berapa kali menjadi reviewer jurnal internasional, dia mengatakan ini karya ini berhak untuk satu gelar doktor lagi, bayangkan. Saking dia menghargai. Dan cobalah buka lembar-lembar Jokowi's White Paper itu, baik bagian Rismond maupun bagian Dr. Tifa Rosario. Kita akan menemukan sebuah tulisan yang dengan referensi, bukan hanya sekedar pamflet atau misalnya sekelas artikel di media massa, kan tidak begitu. Nah, sayangnya memang tradisi literasi kita ini kan lemah. Kita menangkap hal-hal yang tidak esensial, menganggap bahwa itu sebagai yang esensial. Sementara Jokowi's White Paper sebagai dokumen pertanggungjawaban dari ketiga orang ini tidak pernah dimengerti, tidak pernah dibaca, bahkan oleh penyidik sekalipun. Bayangkan misalnya, penyidik yang nggak terlalu paham bagaimana bekerjanya digital forensik Rismond, bekerjanya ilmu neuroscience dan neuropolitikanya Dr. Tifa, harus menilai. Kemudian mengkonstruksikan bahwa apa yang dilakukan itu adalah ujaran kebencian. Apa yang dilakukan itu adalah mengedit dokumen agar tampak palsu dan lain sebagainya. Padahal mereka pre-processing dalam penilaian yang dilakukan Rismond, Rosario saja mereka nggak paham. Nah, karena itu ketika kita mengadili ilmu pengetahuan, ini kayak masa lalu aja Galileo Galilei. Bagaimana otoritas agama menilai sesuatu yang merupakan perkembangan ilmu pengetahuan. Jadi kalau kita mau menjadi bangsa yang beradab, civilized ya, saya termasuk orang yang paling tidak suka pendekatan itu pidana dan lain sebagainya. Kalau Pak Jokowi tersinggung, harusnya kan digunakan pasal delik aduan saja. Dan delik aduan itu hanya 4 tahun maksimal ancamannya dan tidak punya hak untuk menghukum atau mengancam orang. Seperti Haris Azhar kan, misalnya. Jadi itu kan gentle, betul-betul berhadapan antara Luhut dengan Haris Azhar, dan Haris Azhar karena dia tidak ditahan, dia bisa defense dan kemudian memenangkan kasus itu. Satu orang khusus ya, yang dia melontarkan satu kalimat aneh mungkin ya Pak ya? Aneh ya? Karena jadi orangnya yang pertama itu kita bahas tentang si Faisal Asegaf. Faisal Asegaf ya, dia konon seorang aktivis ya. Nah kalau konon itu berarti masih tanda tanya cu. Oke, ya terus kalimat anehnya dia ini adalah bahwa dia menyatakan kalau coba dicek deh itu rekeningnya siapa namanya, Roy Surya Rismond Tifa, kita lebih mudah mengucapnya RRT gitu. Tolong dicek itu rekening RRT itu. Jangan-jangan ada backingannya, jangan-jangan ada yang nyuruh mereka, ada yang support ya cuy ya. Jadi maksudnya itu begitu, dicek aliran dananya. Tapi emang boleh Pak dalam kasus kayak gini tuh seenaknya nyuruh-nyuruh atau minta tolong ngecek rekening, itu boleh ya. Yang pertama, kita selalu di dalam hukum itu bicara seseorang punya legal standing nggak, punya alas hukum nggak. Nah pertama, kalau kita bicara Roy Suryo, Rismond dan Tifa itu memangnya dia pejabat pemerintah bukan? Setahu kamu Roy Suryo, Rismond dan Tifa itu pejabat pemerintah bukan? Bukan Pak. Ya, kalau bukan kok diminta menunjukkan ke publik aliran rekeningnya, itu yang pertama. Yang kedua, kita lihat, kita punya berhenti dulu aja lampu merah. Kita punya catatan ya cuy ya, kaitannya dengan Pak Dr. Andes Insinyur Haji Joko Widodo. Beliau kan pejabat publik lama, jadi wali kota hampir 2 kali, jadi gubernur separuh, kemudian jadi presiden 2 kali. Ya lebih kurang sekitar 17 tahun lah beliau itu jadi pejabat. Diminta nunjukin ijazahnya aja, katanya itu rahasia kok. Padahal KTP kita kalau ke pengadilan ditunjukin ya cuy ya. Kalau kita urusan ke bank ditunjukin ya. Nah pertanyaannya, pertanyaan itu kan belum terjawab, oleh karena itu saya menjawab
itu hanya berlaku bagi pejabat. Atau kalau orang itu dengarai melakukan kejahatan, siapapun warga negara, dia pejabat bukan pejabat, kalau ada indikasi melakukan kejahatan, ya boleh Jo diperiksa. Jadi atas perintah pengadilan. Kalau tidak, ya nggak boleh dong. Memangnya polisi, jaksa menggeledah tidak pakai aturan, pakai dong. Mereka itu memakai aturan harus lewat penetapan pengadilan. Ya, kalau saya justru saya balik, Jo. Emang pekerjaannya Faisal Asgaf apa? Coba dia lulusan alumni mana, tolong sebutin itu. Dia selama ini ngeklaim pejuang sebagai angkatan 98 gitu yang menjatuhkan Pak Soeharto itu. Tapi pertanyaannya, apakah ke publik pernah diinfokan tentang jabatan dia, profesi dia, kan gitu Jo, ya. Terus apa lagi Jo? Coba yang kamu bisa kulik, aku akan jawab Jo. Berarti kalau menurut Bapak si Asegaf ini tuh nggak berhak ya Pak untuk minta kayak gini tuh? Ya tidak berhak. Saya justru mau tanya Asegaf itu sebelum nyuruh orang, kamu umumkan dulu, kamu itu pekerjaannya apa, gelar akademik kamu itu apa, ya. Terus hartanya dari mana? Dan saya tahu ini ada satu inside story yang tidak dibuka. Ini mau saya buka tuh. Kamu mau dengar nggak inside story-nya apa? Kenapa dia tiba-tiba ngabeh begitu? Jadi ceritanya hari Rabu seminggu yang lalu sebelum pemeriksaan Dr. Tifa malam-malam itu, saya dihubungi ya oleh tokoh terkenal begitu. Tokoh terkenal itu menghubungi saya supaya saya datang bersama klien saya karena saya mendampingi Bu Dr. Tifa. Dr. Tifa itu diminta merapat ke rumah dia. Dia akan bertelepon kepada Polda untuk memberikan jaminan tidak ditahan, tetapi dengan pesan-pesan, jangan nyerang ini, jangan nyerang itu, jangan ngungkap ijazah, jangan ngungkap Gibran. Saya jadi muncul pertanyaan ya Jo, makanya dia itu siapa? Apa karena dia kecewa bahwa kami tidak mau menuruti kehendaknya, tidak mau menuruti permintaannya, sehingga dia mengarang cerita seolah-olah kalau kami ini, klien kami, tepatnya Roy Suryo, Rismond, dan Tifa itu memiliki aliran dana. Ini saya kasih tahu ya, saya datang ke Jakarta itu semuanya parkir di sana aja, Jo, dekat itu, madep ke timur, Jo. Nah, jadi biar gak ganggu. Nah, jadi kalau saya ditanya seperti itu, saya ke Jakarta itu biasa sendiri, dari mana? Nah, oleh karenanya untuk menjadi pejuang seperti ini memang dibutuhkan satu, kematangan secara ekonomi. Jadi nggak mudah dipengaruhi, dibelikan tiket pesawat, dikasih ini, dan secara sejujur ya, ini saya kasih tahu nih. Saya pernah dihubungi oleh seorang wartawan, ya oke, jangan mundur-mundur, Jo. Saya dihubungi seorang wartawan di mana saya akan diberi uang. Ini bukan nilai uangnya ya. Nilai uangnya buat saya nggak ada apa-apanya sih, berapa diberinya. 1 miliar. Ya saya punya lah uang segitu. Saya punya apartemen di beberapa tempat. Ya ke Jakarta aja saya tidak pernah naik pesawat karena sering macet, sering telat. Saya pilih naik kereta api nggak kenal macet. Yang mahal lah, kereta api yang priority, kereta api yang luxury, dan sebagainya. Jadi kalau kami ditanya, itu terpulang kepada kalian, kepada Termul juga, kepada Faisal Asgaf, kamu pekerjaannya apa, kamu lulus sarjananya apa. Itu, jadi jangan asal ngablak aja ya. Oleh karenanya, untuk menjadi pejuang itu memang harus berbekal uang yang cukup ya, Jo ya. Oke, Jo, ini kamu pegang dulu atau kita cukup di sini dulu, Jo? Udah cukup kali. Cukup aja ya. Oke. Mohon maaf ya semua netizen. Jadi sebenarnya Termul melihat ya perpecahan di kubu Roy Suryo, terjadi perdebatan antara Refli Harun dan Faisal Asegaf. Mereka ini sangat senang sekali, bahkan mereka akan membuat framing-framing di sosial media bahwa Refli Harun sudah mulai pecah kongsi dengan Faisal Asegaf. Begitulah banyak framing-framing yang beredar di sosial media yang diciptakan oleh Termul. Baik ya, langsung saja kita simak beberapa komentar masyarakat maupun netizen ya di sosial media. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, dengan saya Edi Mulyadi, apa kabar? Kita masih masuk ngobrolin gagasan atau wacana mediasi
terkait ijazah palsu, maksud saya dugaan ijazah palsu, kasusnya gitu ya kalau bahasa hukumnya, antara kubu Jokowi dan kubu Roy Suryo dan kawan-kawan ya. Pihak Roy Suryo dan kawan-kawan sudah menyatakan menolak total ya lewat siapa namanya koordinator tim non litigasi Ahmad Kosinudin. Nah, tapi ternyata sekalian teman-teman sekalian, setelah ini kemudian beredar gosip yang panas. Dan saya mencoba memverifikasi gosip-gosip itu, saya bicara dengan 2 sumber dan membenarkan gosip-gosip ini. Gosipnya adalah bahwa, ini saya sudah verifikasi ya, walaupun tentu tidak bisa saya sebut sumbernya kan, ada uang lumayan besar yang disiapkan untuk memuluskan mediasi ini. Mediasi ini menjadi penting karena seperti kata Ahmad Kosinudin bahwa posisi Joko Widodo sudah semakin kepepet seiring dengan makin terungkapnya beragam bukti yang sulit dibantah bahwa ijazahnya adalah palsu. Paling sedikit Jokowi white papernya PRFT, Roy Risman dan Tifa, itu kata Ridho, Ketua Umum PAN yang juga ahli IT dan ahli AI, itu tidak bisa dibantah, sulit dibantah karena berbasis matematika, mempersalahkan buku itu sama saja mempermasalahkan matematika 2 tambah 2 sama dengan 4 ya. Dan itu menarik sekali. Nah, di ujung telepon ada salah satu narasumber kita yang juga adalah salah satu pengacara, penasihat hukum Roy Suryo CS, yaitu Azam Khan. Bung Azam, apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu. Alhamdulillah. Maaf ya kita ganggu ya. Gak apa-apa. Bung, saya belum mau masuk soal gosip panasnya, tapi sedikit apa betul, saya memastikan saja, apa betul kubu Roy itu betul-betul menolak mentah-mentah wacana usulan dari siapapun yang datang seputar mediasi damai antara kubu Jokowi dan kubu Roy Suryo? Gimana sebetulnya? Ya, jadi gini, ada beberapa pertimbangan, bukan sekedar menolak, tapi ada sebuah dasar pertimbangan, yang dasar pertimbangan ini adalah bentuk rasionalisasinya itu penting, karena ini menyangkut soal masalah hukum. Pertama, kalau kita mengacu pada Perma 1 2016 itu, pasal 6 dan pasal Perma itu peraturan MA ya? MA ya, Mahkamah Agung. Ya, oke. Jadi, di Perma tersebut itu, kalau orang bersidang perdata, itu ada mediasi melalui proses hakim lain, hakim di luar 3 majelis. Ditunjuk, baik kita yang nunjuk bisa atau minta kepada pengadilan bisa. Nah, di Perma tersebut, prinsipal tergugat itu diwajibkan hadir di pasal 6 dan 7. Dan ini sudah terjadi 4 kali sidang perdata, ya, artinya berbeda-beda, ada Solo, ada Jogja, ada Jakarta, ya, ada di tempat lain, tapi tidak pernah kunjung datang yang namanya prinsipal tergugat Joko Widodo. Pada kasus apa? Pada kasus Jokowi ijazah? Perdata. Ijazah? Iya, ijazah. Kita mengembalikan format itu semua pada ijazah karena beliau kan selalu bilang bahwa saya akan menunjukkan pada saat sidang atau hakim yang meminta. Nah, ini Perma sudah dalam konteks setelah proses hukum berjalan maka diarahkan kepada damai, bukan damai ya, maksudnya itu mediasi. Nah, setelah mediasi itu maka semua pihak hadir sesuai Perma kan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 itu. Nah, dasar itu sudah beberapa kali ya, termasuk kita sendiri yang pernah tangani kasusnya di tahun 2024 awal bersama Bang Egy juga, ya DHL dan beberapa orang Arvin dan semuanya ya, termasuk Kurnia, Rizal, itu tidak pernah kunjung datang padahal disurati dan seterusnya. Oke, sebentar, stop dulu. Sampai di sini saya mau menambahkan informasi teman-teman penonton Maggi Channel, karena saya juga prinsipal yang berperkara dengan Jokowi pada kasus, ya. Kasus pertama adalah tentang kebohongan Jokowi sejak DKI, Gubernur DKI. Kita pakai banyak pengacara, antara lain Azam Khan juga. Kasus kedua adalah saya yang kalau dengan kebohongan tadi dengan 6 orang lainnya, yaitu Habib Rizik Syihab, Mayor Dinda Sunarko, Munarman, Marwan Batubara, Eko Sucoyo, dan si satu lagi siapa namanya Mursalin, ya, saya 7 orang jadinya. Lalu pada kasus PIK 2, saya dengan 19 orang lain, ARM dan para purnawirawan. Juga salah satu pengacaranya namanya Azam Khan. Dan kita ada mediasi, ada 3-4 kali mediasi, dan seperti disebut tadi, jangankan Jokowi, KTP-nya pun tidak dibawa. Tidak datang ya? Oke, lanjut. Dasar itulah, terus berkembang sekarang, atau muncul, ada orang yang berinisiatif, yang orang tersebut itu tidak masuk dalam kelompok kita, ada kutip lawyernya gitu ya, atau orang yang ditunjuk oleh 8 tersangka lah katakan begitu, dari Roy CS lah ya, Bang Janipar dan semua, tahu-tahu mencoba untuk mempublikasikan bahwa ke arah didamai dipertemukan dan segala macam. Nah, ini bertambah lagi proses yang tidak memiliki dasar, sehingga Roy Suryo 8 orang juga berpikir begini loh, ini kan tidak memiliki dasar, dan kita aja memiliki dasar, ada Perma, dia nggak mau hadir, kok tahu-tahu muncul dengan begini. Nah, di samping itu, ini kasus adalah pidana. Memang kalau pidana ada namanya restorasi justice,
Oke. Tapi ini konteksnya bukan begitu, Oke, gitu loh ya. oke. Artinya konteksnya itu harusnya dari awal jauh-jauh itu sudah ada pertemuan, bukan seolah-olah ini ada karena ada tekanan, ada pesanan yang harus ini ditersangkakan ya, tanda kutip, sehingga terjadi muncul dari 12 terlapor jadi 8 sekarang tersangkanya. Nah, sehingga kita berpikir ini akal-akalan semua. Nah, karena berpikir begitu, maka 8 tersangka ini, Roy yang dikenal 3 orang ini, Roy, RRT lah, itu otomatis menolak, gitu loh. Walaupun ada indikasi-indikasi uang seini, uang segitu, kira-kira. Benar ya? Anda dengar juga soal itu ya? Masuk. Uang itu ya? Dengar. Iya, tapi terus terang aja kami nggak. Kami tahu di sana itu, ya kalau ibarat kata itu berkoper-koper dia punya, ribuan koper mungkin punya, kira-kira begitu ya. Tapi bukan soal itu. Kami ini sudah dibaca, dilihat, didengar oleh publik nasional dan internasional. Bagaimana kami akan mempertanggungjawabkan moral publik dan rakyat kalau ini terjadi, gitu ya. Kecuali sederhana. Artinya bawa saja itu barang, tunjukkan ke publik secara internasional. Nah, itu yang paling tepat sudah. Nggak usah macam-macam gitu loh, maksudnya begitu. Tapi tentu harus dicek, bukan sekedar memperlihatkan ya, tapi dicek juga ahlinya yang memang independen. Benar nggak ini barang asli kan begitu? Saya kira ini sederhana, cuma ingin menunjukkan. Nah, sehingga sekarang ini ditarik pada fase yang namanya mediasi ke arah damai, dengan buntutnya itu ya itu tadi jasa inilah, jasa itulah, kira-kira begitu. Oke, Bung, kalau saya berperkara dengan orang, kemudian saya menawarkan negosiasi atau damai, itu artinya kalau saya artinya saya nggak yakin menang. Makanya udahlah, daripada saya pasti kalah, mendingan saya negosiasi win-win lah, 50-50 lah gitu kan, win-win kan. Jadi nggak totally loss lah gitu. Nah, pada konteks ini ada analisis, termasuk saya berpendapat begitu. Kalau Jokowi betul-betul kuat, pertama paling penting ijazahnya benar-benar punya asli. Kedua, jangan lupa dia masih punya pengaruh di birokrasi, termasuk TNI Polri, bahkan ada di kejaksaan dan sebagainya. Dia punya masih kekuatan tangan mencengkeram. Tapi dia mengajukan mediasi damai. Artinya memang seperti analisis kawan kita Ahmad Rosinuddin, dia memang betul-betul kepepet, begitu ya? Ya. Jadi kalau saya cara pandangan saya, jadi ini sebenarnya kalau memang Anda katakan itu benar ada dan asli, terbersit saja untuk mediasi nggak mungkin, ya ada penahanan langsung. Kira-kira begitu. Betul. Tapi karena ini memang dari awal saya katakan bahwa barang ini untuk kebutuhan publik, itu 310 ayat 4. Karena ini untuk publik, maka wajib menunjukkan kepada publik, diperkuat dengan undang-undang. Undang-undang informasi publik pasal 18 ayat 2. Setiap pejabat publik yang memiliki itu barang wajib jika rakyatnya menghendaki untuk memberitahukan. Karena dia sudah dipilih oleh rakyat, besar dari rakyat, kaya dari rakyat, semua fasilitas dari rakyat. Rakyat cuma minta selembar, masa berat. Kira-kira begitu pandangan saya. Jadi pandangan saya itu ada dasar untuk mengatakan, jangankan bahasa tadi yang disampaikan Ahmad Rosinuddin, terbersit untuk arah itu aja nggak mungkin. Yang ada dari awal dulu udah tangkap tahan. Begitu aja. Karena dia yakin pede dan dia punya aslinya sebetulnya ya. Asli. Kalau mudah. Jadi saya menduga dan mendengar bahwa salah satu sebab ya, kenapa Roy dan kawan-kawan termasuk tim lawyer menolak mediasi. Pertama, memang ini bukan untuk dinegosiasikan. Kalau pinjam istilah Rosinuddin, tidak ada kompromi dengan kebatilan dan kebohongan, kan begitu kan ya? Tapi dari sisi beracara, nah ini menarik deh, saya sok-sokan tahu aja nih. Yang paling tahu kan lawyernya ya. Dalam sisi beracara, jika kasus ini sampai bergulir di pengadilan, ini musibah besar buat Jokowi. Karena seperti Bung Azam tadi katakan, dia harus menunjukkan ijazahnya, kan begitu kan? Dan dia nggak punya ijazahnya kan? Gitu kan? Itu sebabnya dia berusaha sebisa mungkin kasus ini tidak bergulir sampai pengadilan, kan begitu kan, supaya dia bisa Iya. Makanya gini, jangan sampai ke situ. Bahasa itu kalau menurut saya terlalu jauh. Terlalu jauh. Orang menetapkan tersangka itu barang harus ada. Tak mungkin barang itu tidak ada, orang ditetapkan tersangka. Ini juga kriminalisasi. Dan ini bentuk sebuah kejahatan yang melanggar undang-undang. Dan ini juga bahaya kepada penegak hukum, gitu loh ya. Menetapkan orang sebagai tersangka, tapi barang itu tidak pernah ada aslinya. Bagaimana? Artinya kita tidak ke belakang dulu lah, seperti Bung Edi bilang. Bagaimana kalau nanti bersidang, apakah barang itu? Saya tidak mau bicara itu terlalu jauh. Gitu ya. Apa dasar penetapan menjadi tersangka ini apa? Itu. Itu harus dibuktikan dulu aslinya. Makanya saya katakan tadi betul, masuk akal. bahwa ini kan persoalannya kan begini.
rakyat atau siapapun itu berdasar pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Artinya setiap orang berhak memperoleh informasi, mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, kan begitu? Ya. Untuk kebutuhan dan bisa disalurkan apa yang ada untuk tersedianya. Ini undang-undang tertinggi loh. Undang-undang Dasar 1945. Huruf F, Undang-Undang 45. Jadi poin itu harusnya ditambah dengan poin pasal 28E tentang kebebasan berpendapat menurut hati nurani dan pikirannya. Ya, harusnya tidak perlu ada proses sebuah perkara. Begitu itu muncul, maka pejabat publik ini menunjukkan contoh paling dekat saya kasih tahu Asrul Sani. Begitu sudah digoyang, begitu digoyang, besoknya lusanya langsung menunjukkan ini ijazah saya, ini waktu saya wisuda, ini nilai saya. Jadi konteksnya itu bukan seperti ini yang terjadi malah pada proses sidang KIP kemarin. Sidang KIP kemarin itu berantakan. Masa KPU belum pernah menguji konsekuensi pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 2008 tentang pengujian konsekuensi. Ini tidak pernah ada atas dasar terkait SK 731 itu yang tentang salinan ijazah dokumen dan lain-lain itu. Malah muncul katanya dimusnahkan 1 tahun. Ini berantakan. Iya. Bukan bagian dari retensi ya. Iya. Oke. Makanya kita dalam hal diwawancarai Bung Edi, saya bukan retorika menjelaskan, bukan argumen menjelaskan, tapi saya memiliki dasar-dasar hukum yang sah, yang akurat, yang ada hubungannya, gitu ya. Sehingga enak orang itu melihatnya, mendengarnya, gitu. Oke, Bung Azam, kembali ke pokok awal kita. Ini ada barang yang sekoper duit, mungkin bisa lebih seperti Anda katakan tadi ya, yang sengaja disiapkan bahkan sudah diserah terimakan katanya untuk keperluan menggolkan wacana usulan mediasi damai. Tapi berhubung Roy Suryo dan kawan-kawan menolak mediasi damai, maka ini menjadi gagal total. Kalau saya pada pihak yang berkepentingan, misalnya saya mau beli mobil misalnya, kasih uang muka ya, harganya misalnya 200 juta, saya kasih 100 juta uang mukanya. Tapi mobilnya ternyata tidak dijual oleh pemiliknya, kan saya minta lagi 100 juta saya nih kan. Kembaliin gitu kan. Gitu. Nah, ini kira-kira dalam kasus ini kira-kira nih uang sokoper ini nasibnya gimana nih Bung Azam? Jadi saya artinya saya tidak masuk dalam materi itu. Tapi kalau apa yang dijelaskan Bung Edi kira-kira ke arah itu, logikanya ya gambaran memberi DP, balikinlah duit itu kepada orang yang memberi. Namun yang jelas indikasi memberi uang itu adalah mens rea kejahatan. Ada satu niat, ya. Ada satu niat yang dibangun untuk, ya kan, untuk menutup luka publik. Dengan mens rea itu orang kalau benar ya saya katakan ada satu koper, ukuran koper misalnya ukuran koper besar, ya kan, atau kecil, berarti kan ada satu niat jahat. Betul. Kalau orang mau benar-benar damai, bicara saja kepada publik pokok poinnya apa, orang yang bersangkutan, jangan melalui. Kan begitu. Misalnya Bung Edi ada masalah dengan saya, masuk dalam jalur hukum. Kalau memang saya atau Bung Edi merasa ini, kita berdua bersepakat bicara saja kepada publik, undang. Gitu. Bukan melalui orang sehingga ada artinya pernak-pernik ke urusan sampai ke koper dan segala macam. Ini kan terjadi sebuah